Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-704. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Agung Sedayu tidak bertanya lebih banyak lagi tentang Prastowo. Ia masih belum tahu pasti bagaimanakah sikap Ki Gede sesungguhnya terhadap anak muda yang pernah memusuhinya itu. Meskipun dalam saat terakhir, nampaknya ia sudah menjadi berangsur jinak. Ki Gede, berkata Ki Waskita kemudian, tugas ini harus kita laksanakan dalam waktu singkat. Jika peristiwa Ki Sumangkar itu sampai pada pimpinan orang-orang yang merasa dirinya pewaris kerajaan Majapahit itu, maka persoalannya akan berkembang dengan cepat. Baiklah Ki Waskita, aku akan mencoba bekerja dengan cepat, tetapi aku memerlukan bantuan. Mungkin Angger Agung Sedayu dapat membantuku. Tentu, jawab Ki Waskita. Jika Angger Agung Sedayu setuju, biarlah ia tetap di sini. Aku akan kembali ke Mataram untuk mendapatkan perintah terakhir. Karena untuk melakukan satu gerakan diperlukan satu perintah. Pasukan Kademangan Sangkal Putung akan dibawa ke Mataram lebih dahulu, sebelum menuju ke mulut lembah itu di sebelah timur. Ki Argopati termangu-mangu, sementara Agung Sedayu bertanya, tetapi Ki Waskita akan pergi seorang diri tanpa kawan di perjalanan. Ki Waskita tersenyum. Jawabnya, jalan rasa-rasanya menjadi semakin aman. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia sadar bahwa Ki Argopati yang bergelar Ki Gede Menoreh itu memang memerlukan seorang kawan untuk mempersiapkan pasukannya. Setelah pembicaraan itu tuntas, maka Ki Waskita pun minta diri untuk menengok keluarganya. Barang sehari semalam, ia sudah berada dekat dengan rumahnya itu. Tetapi sampai kapan? Bertanya Agung Sedayu. Aku akan berangkat sekarang. Besok siang aku sudah berada di sini lagi untuk meneruskan perjalanan ke Mataram. Ki Waskita akan berjalan di malam hari? Bertanya Ki Gede. Ki Waskita tersenyum. Jawabnya, aku sudah terbiasa. Ki Gede tidak dapat menahannya lagi. Dibiarkannya Ki Waskita menengok keluarganya dalam perjalanan di malam hari. Sebenarnya lah bahwa Ki Waskita hanya ingin sekedar bertemu dengan keluarganya karena ia sudah terlalu lama pergi untuk menyatakan keselamatannya dan melihat keselamatan keluarganya. Untunglah bahwa keluargaku mengenal aku sebaik-baiknya, berkata Ki Waskita di dalam hatinya, sehingga mereka sama sekali tidak menyesali tingkah lakuku. Semakin tua, aku justru menjadi semakin banyak bertualang lagi. Tetapi Ki Waskita tidak dapat menghentikan keterlibatannya itu di tengah jalan. Meskipun ia adalah orang yang lain sama sekali, baik bagi Pajang maupun bagi Mataram,
tetapi ia merasa mempunyai ikatan yang tidak diketahuinya dengan Kiai Gringsing. Dan kiwas kita tahu bahwa Kiai Gringsing tidak akan dapat berdiam diri jika seseorang mulai berbicara tentang warisan kerajaan Majapahit. Karena sebenarnya lah bahwa Kiai Gringsing pun berkepentingan dengan sikap mereka. Bukan karena Kiai Gringsing dengan tamak ingin ikut serta beramai-ramai memperebutkannya, tetapi justru karena Kiai Gringsing merasa bahwa berbicara tentang warisan kerajaan Majapahit itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang di lembah antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu itu merupakan perbuatan yang tidak wajar, karena sebenarnya lah yang mereka kehendaki adalah sekedar kamukten dan kedudukan tanpa mengenali akibat atas kewajiban yang timbul. Sepeninggal Ki Waskita, maka Ki Gede Menoreh pun mulai membicarakan persiapan yang harus dilakukan bersama Agung Sedayu. Dari mana Ki Gede harus mulai dan siapa saja yang harus dipanggilnya. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Nampaknya Ki Gede Menoreh sudah benar-benar lelah melakukan tugasnya. Ia tidak lagi nampak bergairah dan penuh gelora perjuangan menghadapi tantangan seperti itu. Tetapi seakan-akan ia harus dituntun aksara demi aksara untuk menanggapi peristiwa yang besar itu. Ki Gede, bertanya Agung Sedayu, bukankah para pemimpin pengawal tanah perdikan masih lengkap? Iya, masih lengkap. Aku belum pernah mengadakan perubahan apapun pada pasukan pengawal dan bebahu yang lain dari tanah perdikan ini, jawab Ki Gede. Jika demikian, mereka harus diajak berbicara, meskipun tidak dengan serta-merta. Perlahan-lahan mereka harus mengerti akan tugas yang akan mereka pikul bersama Mataram. Aku akan memanggil mereka. Tidak sekarang Ki Gede, biarlah aku dan beberapa orang pengawal pergi ke rumah mereka dan memanggil mereka untuk berkumpul besok pagi. Angger Agung Sedayu sendiri akan memanggil mereka. Sudah lama aku tidak berkuda di bulak-bulak panjang seperti di bulak yang mengantari padukuan-padukuan di tanah perdikan ini. Baru hari ini Angger berkuda menyusuri bulak-bulak di tanah perdikan ini ketika Angger datang dari Mataram. Aku hanya sekedar lewat. Kali ini aku akan menikmati hijaunya padi di sawah dan gemerlipnya kunang-kunang di dedaunan. Ki Gede Menoreh menarik nafas panjang, namun kemudian ia pun mengangguk-angguk sambil berkata, terserahlah kepadamu, Ngger. Terima kasih Ki Gede. Aku akan pergi bersama 2 orang pengawal yang ada di gardu di sebelah regol halaman ini. Baiklah, Ngger, aku akan memberitahukan kepada mereka. Sementara yang lain biarlah tetap berada di gardu itu. Demikianlah seperti yang direncanakan. Maka setelah makan malam, Agung Sedayu bersama 2 orang pengawal yang ada di gardu di sebelah regol halaman rumah Ki Gede Menoreh itu pun mulai menyelusuri jalan-jalan di tanah perdikan Menoreh yang sepi. Rasa-rasanya malam menjadi semakin gelap di atas tanah perdikan yang memang menjadi terlalu lengang. Tidak banyak lagi gardu-gardu yang diisi oleh anak-anak muda seperti yang pernah dilihat oleh Agung Sedayu beberapa saat lampau. Meskipun para pengawal masih nampak pada tugasnya, tetapi mereka rasa-rasanya melakukannya dengan hati yang kosong.
Kehadiran Agung Sedayu di tanah perdikan menoreh itu memang mengejutkan beberapa orang pengawal yang pernah mengenalnya. Dengan gembira mereka menyambut kedatangannya. Hampir di setiap gardu, Agung Sedayu harus berhenti dan berbicara panjang. Dari pembicaraan itu, Agung Sedayu mendapat kesimpulan bahwa para pengawal merasa sudah tidak banyak lagi gunanya untuk meronda di tanah perdikan itu seketat beberapa saat lampau. Keadaan sudah berangsur baik. Agaknya sudah tidak ada orang yang berniat mengganggu daerah ini, berkata salah seorang pengawal. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia masih belum memberikan tanggapan apapun juga. Namun pada itu, Agung Sedayu seakan-akan telah menimbulkan persoalan baru di hati anak-anak muda itu. Mereka seakan-akan telah dipaksa untuk mengenang kembali apa yang pernah terjadi di tanah perdikan itu pada saat Agung Sedayu berada di daerah itu bersama saudara seperguruannya, Suwandaro. Bahkan 1-2 orang yang telah berjuang bersama anak muda itu merasa bahwa kedatangan Agung Sedayu telah memanasi darah yang mengalir di urat nadi mereka. Pada malam itu juga, Agung Sedayu telah mengetuk pintu beberapa orang pemimpin pengawal yang tidak sedang bertugas. Pemimpin-pemimpin pengawal yang terkejut itu membuka pintu rumahnya dengan mata setengah terpejam. "Siapa? Apakah ada berita kematian?" Tetapi mereka pun terbelalak ketika mereka melihat Agung Sedayu di hadapan mereka. "Aku sengaja datang di tengah malam," berkata Agung Sedayu. "Aku minta maaf, tetapi rasa-rasanya berjalan di tengah malam memberikan gairah baru." Pengawal itu menarik nafas dalam-dalam. "Marilah, silakan masuk," katanya. Tetapi Agung Sedayu selalu menggelengkan kepalanya. Katanya, "Aku mengundangmu untuk datang ke rumah Ki Gede Menoreh besok pagi-pagi, wayah Pasar Temawon." Pengawal itu termangu-mangu. Agung Sedayu bukannya orang tanah perdikan Menoreh, tetapi ia berkeliaran di malam hari untuk mengundang para pemimpin pengawal tanah perdikan Menoreh itu. Tetapi para pemimpin pengawal yang didatangi oleh Agung Sedayu itu pada umumnya sudah mengenalnya, hubungannya dengan Ki Gede Menoreh dan peranan yang pernah dilakukannya dalam perkembangan tanah perdikan Menoreh yang panjang. Demikianlah, Agung Sedayu telah menempuh hampir seluruh jalan yang menjelucur di atas tanah perdikan Menoreh. Ia mendatangi padukuhan, dari yang satu ke padukuhan yang lain, menjumpai beberapa orang pemimpin pengawal yang rumahnya berpencaran. Malam itu Agung Sedayu mendapat kesan bahwa memang telah terjadi kemunduran di atas tanah perdikan Menoreh. Meskipun demikian, Agung Sedayu masih melihat kemungkinan yang baik bagi bangkitnya kembali para pengawal yang seakan-akan sedang terkantuk-kantuk itu. Ketika fajar menyingsing dan para pemimpin pengawal itu terbangun dari tidurnya, maka mereka seakan-akan telah bermimpi semalam bahwa Agung Sedayu datang kepada mereka untuk menyampaikan perintah Ki Gede Menoreh, memanggil mereka menjelang saat Pasar Temawon. "Tidak," desis salah seorang dari mereka sambil mandi. "Aku tidak bermimpi, Agung Sedayu.
anak sangkal putung itu memang telah datang. Karena itu, maka para pemimpin pengawal itu pun segera bersiap-siap untuk pergi menghadap Ki Gede Menoreh. Sudah lama mereka tidak menerima perintah itu, sehingga dengan demikian, maka para pemimpin itu pun menjadi berdebar-debar. Mereka merasa bahwa sesuatu telah terjadi. Hampir semuanya di antara para pemimpin itu telah mulai meraba senjata mereka kembali. Dengan dada yang berdebar-debar, mereka menarik senjata mereka dari sarungnya dan melihat apakah senjatanya itu masih cukup tajam. Pada itu, di rumah Ki Gede Menoreh, Agung Sedayu yang bangun pagi-pagi benar telah memanggil para peronda di gardu sebelah regol halaman. Sambil menyingsingkan kain panjangnya tanpa mengenakan bajunya, ia berkata, "Marilah, kita mengurangi perasaan dingin yang menggigit tulang." Para peronda yang masih berselimut kain panjang di dalam gardu itu termangu-mangu. "Marilah, kita bermain-main barang sejenak. Kita akan berkeringat, dan udara yang dingin ini akan terasa sejuk menyegarkan." Para peronda itu sebenarnya masih merasa segan, tetapi mereka tidak dapat menolak. Karena itu, maka mereka pun segera pergi ke sebelah belakang gandok. "Kita akan sekedar bermain-main. Aku terbiasa bangun pagi-pagi untuk sekedar membasahi tubuh dengan keringat dalam segarnya udara pagi." Para peronda itu tidak dapat berbuat lain kecuali melepas baju mereka, dan bersama-sama dengan Agung Sedayu, mereka mulai berlatih. Mula-mula para peronda itu benar-benar merasa segan. Mereka melakukan latihan karena terpaksa, sehingga yang mereka lakukan adalah gerak-gerak tanpa gairah. Mereka seakan-akan sekedar memenuhi permintaan Agung Sedayu agar tamu dari sangkal putung itu tidak kecewa. Tetapi ketika mereka mulai melihat tata gerak Agung Sedayu yang kadang-kadang mengejutkan, bahkan sekali-sekali mereka melihat Agung Sedayu telah melakukan sesuatu yang sangat menarik, maka mereka pun mulai merasa dijalari oleh darahnya yang memanas. "Lihat," berkata Agung Sedayu, "aku sudah berkeringat." Para peronda itu termangu-mangu. "Kita tidak berlatih tanpa arah. Marilah kita mencoba berbuat sesuatu yang menarik. Barangkali kita dapat bermain seperti anak-anak sebelum kita berlatih dengan permainan orang-orang dewasa." "Apakah yang akan kita lakukan?" "Kita akan berlatih bersama-sama. Bukan maksudku menunjukkan suatu kelebihan yang memang tidak aku miliki. Tetapi cobalah sentuh dadaku." Para peronda itu termangu-mangu, tetapi mereka sadar bahwa Agung Sedayu ingin berlatih dengan bersungguh-sungguh. "Aku pun akan menyentuh dada kalian seorang demi seorang. Yang sudah tersentuh dadanya harus minggir dan dianggap sudah mati. Marilah, aku berdiri di satu pihak bersama seorang dari kalian, sedang 3 orang yang lain berdiri di pihak lain." Para peronda itu tidak membantah. Mereka segera membagi diri, seorang bersama Agung Sedayu, yang 3 orang berdiri sebagai lawan. Dengan demikian latihan itu menjadi semakin panas. Mereka masing-masing mencoba untuk bertahan, menangkis, dan menghindar. Ketika keringat mulai membasahi tubuh para pengawal itu, maka mereka pun justru menjadi semakin cepat bergerak.
sehingga latihan itu menjadi semakin hidup dan mantap. Bahkan rasa-rasanya para peronda itu bukan saja sekedar ingin menyentuh lawan dan menghindari sentuhan, namun mereka telah melakukan latihan-latihan yang lebih jauh. Kejutan-kejutan kecil itu nampaknya mulai menumbuhkan kenangan bagi para pengawal tanah perdikan menoreh terhadap kemampuan masing-masing. Para peronda itu pun seakan-akan telah bangun dari kantuknya dan mulai mengenangkan masa-masa lampau saat-saat tanah perdikan menoreh itu menghadapi bahaya. Seperti yang diharapkan oleh Agung Sedayu, maka gairah yang demikian itu akan menjalar dari satu orang ke orang yang lain. Para peronda itu kemudian tentu akan bercerita kepada kawan-kawannya dan bahkan akan mengulang permainannya dengan orang lain. Latihan yang sebenarnya tentu masih kurang menarik, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya, sehingga seperti anak-anak, mereka masih harus dibimbing mulai dari permainan-permainan yang menjurus. Seperti yang dikehendaki oleh Ki Gede Menoreh, maka pada wayah Pasar Temawon, para pemimpin pengawal itu telah berkumpul di pendopo rumah Ki Gede Menoreh. Mereka menjadi berdebar-debar melihat beberapa orang kawan mereka yang sudah agak lama tidak berkumpul. Ketika Ki Gede Menoreh kemudian hadir di pendopo itu, maka para pemimpin yang jumlahnya tidak lebih dari 10 orang itu pun segera duduk melingkar di atas tikar pandan. Agung Sedayu telah ikut duduk pula di antara mereka. Ki Gede Menoreh minta agar Agung Sedayu menceritakan peristiwa yang mendahului keputusan Senopati Engalogo untuk melakukan tindakan langsung terhadap orang-orang yang berada di lembah antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Untuk sesaat Agung Sedayu telah memenuhi permintaan itu. Dengan singkat ia menceritakan peristiwa yang langsung ditujukan kepada Ki Sumangkar. Mereka telah merencanakan suatu pembunuhan terhadap Ki Sumangkar, dan rencana itu sudah dilaksanakan. Seandainya Kiai Gringsing tidak hadir pada peristiwa itu, dan bersama-sama dengan Ki Waskita membantu Ki Sumangkar, sehingga terlepas dari maut. Agung Sedayu berhenti sejenak. Lalu katanya, karena itulah, maka agaknya tindakan yang diambil oleh mereka yang berkumpul di lembah itu merupakan tindakan yang sudah terlalu jauh dan tidak dapat dimaafkan lagi, baik oleh Mataram maupun oleh Pajang. Namun ada perhitungan tertentu bahwa Mataramlah yang akan mengambil tindakan mendahului Pajang. Kenapa? Tiba-tiba saja salah seorang pemimpin itu bertanya. Agung Sedayu tidak dapat menceritakan bahwa ada 2 buah pusaka Mataram yang ada di lembah itu. Namun ia harus menjawab pertanyaan itu. Maka katanya selanjutnya, menurut penyelidikan kami, banyak perwira Pajang yang terlibat langsung. Sehingga jika Pajang yang mengambil tindakan, maka agaknya tindakan itu tidak menguntungkan. Orang-orang di lembah itu akan dapat segera mengetahui dengan pasti tindakan yang akan diambil oleh Pajang. Para pemimpin pengawal itu mengangguk-angguk. Semula memang terasa ada keseganan untuk terlibat langsung dalam pertempuran itu. Tetapi ketika Agung Sedayu memberikan beberapa penjelasan, maka mereka pun mulai berpikir, kita harus segera mempersiapkan diri, berkata Ki Gede Menoreh. Mataram dalam waktu dekat akan mengambil sikap langsung terhadap mereka yang berada di lembah itu sebelum mereka menyingkir.
apakah mereka akan mungkin menyingkir? Bertanya salah seorang pemimpin pengawal itu. Tentu, meskipun mereka merasa kuat, namun agaknya mereka tidak akan menemukan tempatnya sebaik sekarang. Bukan saja letaknya, tetapi juga hubungan yang mudah dengan para perwira pajang yang berada di kota raja. Jawab Ki Gede menoreh. Tetapi itu bukan berarti bahwa mereka akan tetap tinggal jika mereka merasa kedudukan mereka terancam. Para pemimpin pengawal itu mengangguk-angguk. Nah, masih ada waktu beberapa hari. Kalian masih ada kesempatan membangunkan para pengawal, desis Agung Sedayu. Para pemimpin itu terkejut. Bahkan Ki Gede menoreh pun mengerutkan keningnya. Agung Sedayu pun meneruskan. Maaf Ki Gede, agaknya selama ini tanah perdikan menoreh selalu dalam keadaan tenang tanpa sentuhan sama sekali. Sehingga para pengawal pun merasa tidak perlu lagi untuk bersiaga setiap saat. Tidak benar. Salah seorang pemimpin pengawal itu pun membantah dengan serta-merta. Kami tidak pernah lengah menghadapi setiap kemungkinan. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Keingkaran itu justru menjadi pertanda yang lebih parah lagi bagi kemunduran di atas tanah perdikan itu. Namun pemimpin pengawal itu harus menundukkan kepalanya ketika Ki Gede menoreh bertanya. Apakah kau melihat tanda-tanda itu, Agung Sedayu? Maaf Ki Gede, semalam aku mengelilingi tanah perdikan menoreh. Aku tidak melihat lagi pengawal berkuda mengelilingi tanah perdikan ini. Di gardu-gardu, para pengawal lebih senang berbaring jika tidak benar-benar tidur dengan nyenyak. Sementara para pengawal menjadi malas untuk berlatih setiap pagi atau petang hari. Berkata Agung Sedayu meskipun dengan memaksakan diri. Ki Gede, maksudku semata-mata ingin mengatakan kekurangan yang ada, agar dengan segera dapat diperbaiki menjelang saat-saat yang cukup gawat. Para pemimpin yang tersinggung itu bergeser. Hampir berbareng mereka berkata, tidak seluruhnya benar. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku minta maaf, aku bermaksud baik, tetapi terserahlah kepada kalian. Ki Gede mengangguk-angguk sambil bertanya, apakah ada gunanya kita ingkar? Pertanyaan itu benar-benar telah menyentuh hati para pemimpin pengawal tanah perdikan menoreh. Sambil memandang wajah Ki Gede dan Agung Sedayu, maka seakan-akan nampak pengakuan mulai membayang di sorot mata mereka. Kita harus berterima kasih bahwa masih ada orang yang bersedia melihat dan mengatakan kekuatan kita, berkata Ki Gede menoreh. Tanpa penilaian orang lain, kita akan sulit mengenal kekurangan kita sendiri. Para pemimpin pengawal itu tidak membantah lagi. Mereka mulai melihat ke dalam diri mereka dan para pengawal tanah perdikan menoreh pada saat-saat terakhir, dan mereka pun melihat kekurangan-kekurangan dan kemunduran-kemunduran itu. Baiklah, berkata Ki Gede menoreh, kita akan segera bangkit kembali. Mulailah hari ini, apapun yang dapat kalian lakukan untuk membangunkan setiap yang sedang tidur itu, lakukanlah. Kita akan berbuat sesuatu bersama dengan Mataram untuk menghadapi keadaan yang dapat menjadi bertambah buruk di daerah ini. Para pemimpin pengawal itu mengangguk-angguk, namun karena masih ada pertanyaan yang nampaknya tersimpan di hati mereka,
sehingga masih ada keseganan untuk melakukan sesuatu yang mereka anggap terlalu berat. Maka Ki Gede pun berkata pula, "Kemenangan Mataram adalah kemenangan kita, karena kita pun merupakan daerah terbesar yang berhadapan dengan mulut lembah itu. Beberapa kademangan kecil akan tergantung kepada perkembangan keadaan tanpa dapat ikut menentukan. Tetapi kita tidak tergantung pada perkembangan keadaan, tetapi kita harus ikut menentukan keadaan itu." Para pemimpin pengawal itu pun kemudian mulai menyadari bahwa seperti yang dikatakan oleh Ki Gede Menoreh, tanah perdikan itu tidak boleh tergantung atas keadaan. Jika keadaan tenang, maka tanah perdikan Menoreh juga terasa tenang. Tetapi jika keadaan bergolak, maka orang-orang di tanah perdikan Menoreh itu harus mulai mencari tempat persembunyian. Setiap kali terngiang kembali kata-kata Ki Gede itu, "Kita harus ikut menentukan keadaan." Pada itu, Ki Gede yang sudah merasa cukup setelah banyak memberikan penjelasan, telah berpesan kepada para pemimpin pengawal, "Cobalah melihat kepada diri sendiri. Apa yang sudah terjadi pada saat terakhir di atas tanah perdikan ini. Kemudian mulailah bersiap-siap menghadapi tugas yang berat. Setiap orang akan mendapatkan bebannya masing-masing, meskipun tidak setiap orang akan ikut serta pergi ke medan." Para pemimpin pengawal itu mengangguk-angguk. Mereka sadar bahwa setiap laki-laki di atas tanah perdikan Menoreh itu akan mendapatkan tugas. Mereka yang tidak ikut serta melakukan tugas ke mulut lembah harus mempertanggungjawabkan ketentraman padukuhan di atas tanah perdikan Menoreh, karena mungkin sekali ada pihak yang memanfaatkan keadaan justru saat tanah perdikan Menoreh kosong. Demikianlah setelah para pemimpin pengawal itu pulang dari rumah Ki Gede Menoreh, maka mereka pun merasa seakan-akan telah melihat diri mereka di beningnya wajah air di Jambangan. Mereka melihat betapa malasnya para pengawal tanah perdikan Menoreh justru saat-saat tanah perdikan Menoreh itu seakan-akan tidak lagi mempunyai persoalan apapun juga. Namun demikian, ternyata bahwa para pengawal tanah perdikan itu masih belum terlena sama sekali dalam mimpi yang indah. Mereka masih sempat melihat kenyataan bahwa sebenarnya lah tanah perdikan Menoreh mengalami kemunduran. Seorang pemimpin pengawal yang kemudian berkuda memutari bulak di sebelah padukuhan induk harus menarik nafas dalam-dalam ketika Agung Sedayu berdesis. Parit itu sudah tidak mengalir lagi. Meskipun parit kecil itu hanya mengairi sawah beberapa bahu, tetapi karena parit itu kering di musim kemarau, maka tanah yang beberapa bahu itu tidak akan dapat panen setahun 2 kali. Pemimpin pengawal itu mengangguk-angguk. Katanya, "Kau benar, Agung Sedayu. Kita memang tidak boleh ingkar bahwa kita mengalami kemunduran di banyak bidang. Di bidang kesiagaan dan juga di bidang yang menyangkut tata kehidupan dan juga penghidupan rakyat tanah perdikan Menoreh. Untunglah bahwa masih banyak kesempatan," desis Agung Sedayu. Kenyataan yang seakan-akan baru saja mereka lihat itu ternyata telah memanasi darah mereka. Diam-diam para pemimpin pengawal itu berjanji untuk melakukan apa saja agar tanah perdikan Menoreh terbangun dari suasana yang malas itu.
Pada itu, maka para pemimpin pengawal itu pun setelah tiba di padukuhan masing-masing, segera mengumpulkan para pengawal yang mula-mula juga merasa segan, seperti saat para pemimpin pengawal itu mendengar persoalan yang menyangkut tanah percikannya di rumah Ki Gede. Namun para pemimpin pengawal tidak mau mengejutkan mereka, sehingga mereka akan menjadi bingung. Yang mula-mula dilakukan oleh para pengawal itu adalah menceritakan bahwa Agung Sedayu dari Sangkal Putung telah datang ke tanah perdikan Menoreh. "Aku sudah melihat," sahut salah seorang pengawal. "Iya," jawab pemimpin pengawal itu. "Kedatangannya telah membawa persoalan baru bagi tanah perdikan kita." Para pengawal mengerutkan keningnya. Beberapa di antara mereka berkata di dalam hati, "Mudah-mudahan tidak menimbulkan keributan di atas tanah perdikan ini." Tetapi pemimpin pengawal itu berkata, "Selama ini kita dapat duduk dengan tenang tanpa seorang pun yang mengganggu. Tetapi ternyata bahwa di luar kesadaran kita, bahaya itu sudah mengintai. Mereka menunggu kita terlena. Kemudian dengan serta-merta, mereka akan menerkam kita." Beberapa orang pengawal mengerutkan keningnya, namun mereka pun kemudian kehilangan gairah untuk mendengarkan berita kelanjutannya. Hanya 1-2 orang sajalah yang tertarik oleh berita itu. Ada beberapa cara yang dipergunakan oleh beberapa orang pemimpin pengawal di padukuhannya masing-masing, tetapi pada umumnya mereka tidak tergesa-gesa memaksa kawan-kawannya untuk bangkit dan dengan penuh kesadaran mengangkat senjatanya tinggi-tinggi. Salah seorang pemimpin tanah perdikan Menoreh telah memancing gairah kawan-kawannya dengan mengajak mereka mengenangkan masa lampau tanah perdikan itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.